guys, welcome back to Radiance ya. Seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Welcome buat kalian yang baru pertama kali join ibadah online kita. Kalau kalian ada di kota Bandung nih, gua mau ajak kalian semua untuk datang ke ibadah onsite kita guys. Setiap hari Minggu pukul 8 dan juga 9.45 pagi di Pasir Koja 58 atau pukul 9 pagi di Satelit Bandung Utara dan Satelit Kopo. Kalau kalian mau datang tapi bingung dan belum ada temennya, tenang aja guys, kalian bisa DM Instagram kita di @grabsing dan bilang aja kalau kalian mau datang ibadah. Jangan lupa di follow juga ya guys. Sebelum masuk dalam ibadah, kita mau sama-sama memberikan persembahan dulu nih untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini atau langsung aja scan QR Code yang ada di layar kalian. Yuk guys, kita siapin hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enjoy the service guys! Still showing up by the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. My heart is stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. Can do all things but
Students, welcome back to Radiant Student Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Gimana kabar teman-teman semua? Saya yakin teman-teman semangat dalam belajar dan juga selalu memberikan terbaik untuk Tuhan dan manusia. Hari ini kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, bicaralah Roh Kudus agar kami terus menjadi lebih baik dan semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. So we are back to Deep Talk, the series. Di mana kita bahas tentang persahabatan, tentang relasi based on Bible. Minggu lalu kita belajar kalau ngomongin yang namanya relasi, yang namanya persahabatan, kita harus memilih dengan bijak. Choose your friend wisely. Jadi dari dua pihak nih teman-teman, sama-sama memilih sahabat dan juga memilih untuk menjalankan persahabatan dengan cara yang sehat, yang healthy, dan tidak membiarkan jika ada sesuatu yang toksik atau melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Minggu ini kita akan belajar bahwa dalam relasi kita perlu untuk belajar give grace, memberi anugerah. Wah, kayak gimana tuh ya? Teman-teman, siapa yang merasa bahwa dirinya sempurna? Ada yang merasa sempurna di sini? Yang gak pernah salah, segala bisa, gak ada cacatnya, perfect. Saya yakin gak ada. Karena memang gak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena itu pasti ada kesalahan yang pernah kita lakukan atau akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kalau kita melakukan kesalahan, apa sih yang kita harapkan? Apakah kita pengen dihakimi, disalah-salahin terus, diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan masa lalu yang pernah kita buat? Atau kita pengen terus saja diingetin bahwa kamu itu orang yang selalu salah, yang gak pernah benar? Tentu gak mau seperti itu ya. Kita ingin dimaafkan, kita ingin agar kita diberi kesempatan yang baru. Dalam Deep Talk kali ini, kita mau bahas lebih lanjut apa yang akan dilakukan oleh real friends berdasarkan firman Tuhan kalau seorang teman kita melakukan kesalahan. Teman-teman, ada banyak cara untuk menjadi real friend. Jadi teman yang sesungguhnya, teman sejati, bukan fake friends. Tapi bagi saya, salah satu kriteria dari teman yang benar-benar real adalah orang yang bisa saya percaya untuk ngobrol deep talk. Siapa yang setuju nih? Ngobrolin sesuatu yang mendalam, waktu saya membutuhkannya adalah hal yang sangat sering terjadi. Kadang-kadang kita butuh buat cerita-cerita hal-hal yang sedang jadi pergumulan kita. Ada kalanya kita membutuhkan teman yang bisa membantu kita untuk kita back on track. Kadang kita lagi pusing, lagi galau, sampai-sampai kita membuat keputusan yang salah. Nah, teman yang benar adalah teman yang tidak ragu dan tidak takut untuk menyampaikan kebenaran walaupun mungkin kita sulit menerimanya. Dia adalah teman yang akan menyampaikan kebenaran dengan kasih, pengertian, dan dukungan. Dalam persahabatan, kita pasti pernah mengalami saat kita melakukan kesalahan dan kita perlu diberi anugerah, kita perlu dimaklumi. Dan juga saat ketika teman kita bersalah kepada kita dan kita yang harus memaafkan dan kita harus give grace buat teman kita itu. Kita akan bahas mendalam tentang grace atau anugerah hari ini. Buat kamu, apa sih makna dari anugerah? Makna dari grace itu apa? The definition of grace. Secara sederhana, grace atau anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima. Tetapi kita menerimanya anyway. Misalnya kesempatan kedua waktu kita udah salah banget. Ada kebaikan orang, kesabaran, pengampunan, kasih, dan masih banyak contoh lainnya. Kamu akan menemukan banyak kata anugerah di Alkitab. Kadang Alkitab mengajarkan kita untuk give grace to others. Dan kadang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang menerima anugerah dari Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Salah satu kisah yang sangat keren tentang anugerah Tuhan bisa kita lihat dari kisah Saulus. Pernah dengar nama Saulus teman-teman? Mungkin yang kalian baca saat ini adalah seringnya lihatnya Paulus ya. Tapi dulunya dia adalah Saulus. Saulus mendapatkan anugerah dari Tuhan dan juga dari manusia yang bernama Ananias. Kita akan lihat dari kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan kehidupan para murid Kristus waktu Tuhan Yesus baru terangkat ke surga meninggalkan dunia.
Saulus awalnya bukan pengikut Kristus. Saulus justru adalah pemburu dan pembunuh para pengikut Kristus. Sedangkan Ananias adalah murid Kristus yang sangat setia. Dia tahu reputasi Saulus. Wah, udah tahu nih review-reviewnya. Kalau zaman dulu ada sosmed, udah banyak review-reviewnya yang mengatakan bahwa Saulus adalah pembasmi umat Kristen. Dan kemungkinan Ananias melihat Saulus sebagai big enemy, musuh besar dari Injil Kristus. Kita mau lihat di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19, saya akan merangkumkannya untuk teman-teman sekalian. Ini adalah kisah saat Saulus bertobat. Di ayat yang pertama dikatakan begini, sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi dia sangat semangat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Alkitab mengatakan demikian. Lalu Saulus menghadap imam besar dan dia minta surat kuasa untuk dibawa ke rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik. Supaya kalau dia menemukan ada laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia mau langsung tangkap mereka dan bawa mereka ke Yerusalem. Nah lalu Saulus sedang OTW nih ke Damsyik. Di situ dia udah siap banget melihat kiri kanan, mana nih ada gak nih umat Tuhan yang bisa dia tangkap dan dia siksa dan dia basmi. Tapi di saat itu ketika dia sudah dekat ke kota Damsyik ini, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit. Kayaknya drama banget ya teman-teman. Tiba-tiba ada cahaya memancar mengelilingi dia rebah ke tanah. Lalu dia mendengar suara yang mengatakan begini kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus mendengar tapi gak bisa melihat. Dia bilang, siapa engkau Tuhan? Katanya. Lalu Tuhan menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah di sini Saulus sudah bingung banget karena awalnya dia bertujuan untuk mencari orang-orang Kristen untuk dia siksa. Nah sekarang kebalikan, dia malah bertemu dengan Tuhannya orang-orang Kristen. Di situ teman-teman seperjalanan Paulus, masih Saulus saat itu ya, semuanya termangu-mangu, bingung. Mereka semua bingung karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat satu orang pun. Lalu dari situ Saulus bangkit berdiri dan dikatakan di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Saulus tidak dapat melihat apa-apa. Tiba-tiba dia blinded, dia buta. Matanya gak bisa melihat dan teman-teman seperjalanan Paulus ini harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari dia gak dapat melihat. Dan 3 hari itu juga dia gak mau makan, dia gak mau minum. Dia terus mengingat kejadian apa ya barusan ya. Di ayat yang ke-10 di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Ananias ini dia sedang berdoa, lalu Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan. Tuhan mengatakan kepada Ananias, Ananias ini aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ayo kamu pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Cari di sana, di rumahnya si Yudas, ada seseorang dari Tarsus yang bernama Saulus yang lagi berdoa. Nah, di sini Ananias tahu, wah itu kan yang di review dia orang jahat nih. Dia adalah orang yang merupakan public enemy buat orang-orang Kristen. Dan di sini pasti Ananias mikir, kalau saya ke sana bisa-bisa saya ditangkap dong, bisa-bisa saya bakal jadi korban dong. Tapi di sini apa yang dilakukan Ananias kita lihat di ayat yang berikutnya. Di ayat 13, Ananias menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap kita semua. Maka Ananias bukan dengan langsung iya, tapi dia langsung tahu bahwa Tuhan, apa gak bahaya nih kalau saya datengin si Saulus ini. Namun lagi-lagi firman Tuhan kepada Ananias begini, ayat 15. Firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di sini Ananias percaya kepada Tuhan dan dia
taat pada Tuhan, dia obey. Walaupun pengetahuannya mengatakan hal yang lain, walaupun dalam hatinya ada ketidakpercayaan. Tapi dia bilang, walaupun dunia ini mengatakan bahwa dia berbahaya, tapi kalau Tuhan mengatakan sesuatu, saya mau taat. Ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias. Akhirnya Ananias pergi nih, dia masuk ke rumah itu, ke rumahnya Yudas, dia pergi ke jalan lurus, lalu dia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Dia bilang, Saulus saudaraku. Wow, dari detik itu Ananias tahu bahwa ketika Tuhan memilih, Tuhan pasti gak pernah salah. Amin teman-teman, kalau Tuhan memilih seseorang, apapun latar belakangnya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ananias bilang gini, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba seketika itu juga seperti ada selaput gugur dari mata si Paulus ini. Seperti kebuka, kayak ada tirai. Tirainya dibuka, seret. Lalu dia bisa melihat lagi. Lalu dia bangun, Saulus bangun dan dibaptis. Setelah itu, kan dia 3 hari gak makan nih guys. Setelah itu dia baru mau makan dan pulihlah kekuatannya. Kita mau lihat dari cerita ini betapa besar kekuatan dari anugerah Tuhan. Sebetulnya Tuhan bisa aja melakukan hal yang lain kepada Saulus. Bisa aja Tuhan menghukum Saulus, membuat Saulus menjadi buta selama-lamanya. Atau menghukum Saulus dengan cara lain, masukin ke penjara misalnya. Menyiksa dengan cara lain deh. Tetapi Tuhan malah memberikan Saulus tujuan hidup yang baru. Menyembuhkan dia, membuat Saulus melihat lagi, dan bahkan membuat Saulus menjadi pemimpin. Salah satu pemimpin yang terbesar dari gereja mula-mula. Kalau kamu bilang bahwa aduh Saulus tuh gak layak deh terima anugerah. Dia gak layak sebenarnya diampuni karena dia udah membunuh banyak orang. Saya sangat setuju sama kamu. Tapi itulah anugerah. Itulah yang namanya grace. When we don't deserve it, but God gave it anyway, that's grace. Kalau kita layak terimanya, itu namanya bukan anugerah. Itu namanya hasil kerja keras kita. Tapi yang namanya anugerah, kita gak layak terima. Sama seperti Saulus, dia gak layak untuk berubah jadi seorang Paulus. Tapi God give it anyway. Kepada kita semua, termasuk kepada Saulus, sebetulnya Tuhan lebih dulu menunjukkan kasih anugerahnya. Bahkan di saat kita tidak layak untuk mendapatkan anugerah itu. Tetapi kisah Saulus tidak selesai sampai di situ aja. Gak cuman sampai sekedar dia menerima anugerah matanya melek lalu dia dibaptis selesai. Tidak. Seperti yang kita lihat dari kisah Ananias, Tuhan juga memberi kesempatan pada kita untuk menunjukkan kasih karunia kepada satu sama lain. To give grace to each other. Jadi bukan hanya Tuhan yang memberikan anugerah pada Saulus. Tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada Ananias untuk memberikan anugerah kepada Paulus ini. Karena Ananias bisa aja bilang, tidak mau Tuhan, saya menolak tugas dari Tuhan. Bisa saja. Maka di situ tidak akan terjadi tuh namanya Ananias, ada tercatat di Alkitab menumpangkan tangan kepada Saulus. Nah, setelah kejadian itu, Saulus berubah dari pembunuh orang Kristen menjadi pengikut Kristus seumur hidupnya, forever. Bahkan Paulus ini yang tadinya Saulus, dia mengalami banyak penderitaan demi nama Tuhan. Anugerah yang Saulus terima mempengaruhi hidupnya secara luar biasa sehingga dia menjadi pemberita Injil yang besar. Dia bahkan menulis sebagian besar dari kitab perjanjian baru. Yang kita baca hari-hari ini, Alkitab yang kita baca saat ini, hampir sebagian besar ditulis oleh Paulus. Begitu besar kekuatan dari anugerah Tuhan. That's the power of grace. Beberapa tahun kemudian, Saulus yang lalu berubah menjadi Paulus, menulis surat kepada seorang anak muda yang dia muridkan bernama Timotius. Bayangkan seorang yang tadinya tidak suka sama orang Kristen, sekarang dia malah punya murid, dia malah punya anak mentor yang namanya Timotius. Di situ Paulus menulis di dalam surat, dia mengatakan tentang apa yang dia alami setelah menerima anugerah Tuhan.
1 Timotius 1 ayat 12-17 dikatakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Di sini Paulus menyadari bahwa dia tadinya orang yang menghujat Tuhan, orang yang ganas, dan dia juga menyadari bahwa dia ada sebagaimana dia ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Ayat 14, malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus mengatakan berulang kali bahwa dia ada karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kemauannya. Dia gak bilang bahwa nih gara-gara saya hebat nih, makanya nih saya bisa menyebarkan Injil Kristus. Nih karena saya dulu dididik begini-begini. Enggak, sama sekali dia tidak menunjukkan kehebatannya, pendidikannya. Justru dia mengatakan bahwa semua karena anugerah Tuhan. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Semua kemuliaan selalu dikembalikan kepada Tuhan. Paulus menyadari penuh bahwa dia adalah hasil produk atas kasih karunia. Ketika Paulus menerima kasih karunia dari Tuhan dan juga dari Ananias, dia tidak menyia-nyiakannya dengan kembali melakukan hal yang jahat, yaitu menyiksa pengikut Kristus. Dia tidak kembali kepada dosanya yang lama. Dia gak balik lagi nih setelah dia diselamatkan dari mata yang buta. Dia gak mikir, wah yes mata gue udah ngeliat lagi nih, bisa nangkepin orang Kristen lagi nih. Enggak teman-teman, dia gak kembali kepada dosa yang lama. Sama juga dengan kita, kalau kita sudah menerima pengampunan dosa, janganlah kita kembali kepada dosa kita yang lama. Tapi kita harus berubah dan mengucapkan terima kasih kita dengan tindakan-tindakan kita yang berubah. Nah ini Paulus, dia sangat bersyukur dan hidupnya berubah. Paulus mengerti bahwa sebagai orang yang menerima anugerah, dia juga harus sharing. Dia harus menceritakan dan membagikan anugerah itu kepada semua orang di sekitarnya. Kalau kita udah diampuni dan diberi anugerah oleh Tuhan, kita akan lebih gampang untuk mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan seperti kita dulu pernah salah. Terutama kalau orang itu adalah teman kita sendiri. Pernah teman kamu berbuat salah sama kamu, mungkin dia gak nyadar, mungkin dia nyadar tapi gak mau minta maaf. Tapi kalau ada temanmu yang bersalah pada kamu, ingat, give grace. Tidak ada teman yang sempurna, seperti kita pun tidak sempurna. Tetapi ketika teman kita berbuat kesalahan yang besar dan menyakiti hati kita, atau sebaliknya nih, kita yang menyakiti dia, kita perlu anugerah Tuhan dalam persahabatan tersebut. Real friends show each other grace. Dalam persahabatan, ketika sahabat atau teman kita melakukan sesuatu yang menyakiti kita, ada broken trust yang terjadi. Ada teman pelajar yang pernah ngomong sama saya, Kak saya mengalami trust issue nih sama temen. Deket sama yang ini trust issue dihianatin. Deket sama yang itu waktu naik kelas dihianatin lagi. Kayaknya saya udah kapok deh percaya sama orang. Trust issue-nya udah terlalu gede. Teman-teman betul banget yang namanya broken trust menyebabkan trust issue. Dalam kisah Paulus seharusnya Ananias punya trust issue terhadap Paulus. Paulus udah sangat bersalah banget nih kepada orang Kristen dan gak layak dimaafkan, apalagi dipercaya. Tapi ketika Ananias memilih untuk taat pada Tuhan dan menerima Saulus, hidup Saulus berubah total menjadi Paulus. Teman-teman, walaupun kita mengalami yang namanya trust issue, ada broken trust, mau gak kita mengutamakan ketaatan kita pada Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan give grace, give forgiveness, mau gak kita mengatakan bahwa Tuhan walaupun saya punya trust issue, tapi saya mau belajar mengampuni. Saya mau belajar untuk give grace buat orang-orang yang sudah melukai hati saya. Minggu ini saya mau ajak kamu semua untuk melakukan sesuatu yang sulit tapi bermakna.
Siap gak nih teman-teman? Kita mau sama-sama take a step to give grace. Mari kita belajar memberi anugerah kepada orang di sekitar kita. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus accept God's grace. Kita harus menerima dulu anugerah Tuhan. Karena tanpa anugerah Tuhan, kita ini bukan Tuhan, kita ini manusia biasa. Kita gampang banget yang namanya disebutnya sumbu pendek. Gampang banget kesel, marah, dengki, dendam. Sumbu pendek manusia teman-teman. So we need God's grace. Kita pikir saya udah terima kok anugerah Tuhan. Tapi kadang sebetulnya kita belum menerima anugerah Tuhan sepenuhnya. Pernah gak kamu bilang bahwa kamu benci dirimu sendiri? Apakah kamu merasa bahwa kamu selalu salah? Saya memang selalu salah, saya gak pernah bisa begini, saya gak layak. Kalau pernah, artinya kamu harus belajar menerima anugerah yang menyatakan bahwa kamu diterima, dikasihi apa adanya dan sepenuhnya oleh Tuhan. Bukan karena kamu benar, karena kamu hebat, kamu mampu, bukan. Tapi karena just because you are accepted. Hanya karena Tuhan sayang sama kamu. Belajar menerima anugerah. Kadang menerima itu membutuhkan kerendahan hati. Kita bilang, enggak, gue gak layak terima anugerah. Gue terlalu berdosa. Teman-teman, rendah hatilah. Kadang kesombongan kita yang menghalangi kita untuk menerima anugerah. Yang kedua, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, yang kedua adalah give God's grace to others. Kalau kita menerima anugerah Tuhan, maka kita pun bisa memberikan anugerah Tuhan kepada teman-teman kita. Apakah kamu masih menyimpan kekesalan dalam hati kamu? Mungkin nih ada teman, ada anggota keluarga yang salah sama kamu dan mereka gak minta maaf atau bahkan gak nyadar sehingga kamu kesel banget sampai sekarang. Kamu pikir, dia gak nyadar apa? Padahal gue udah kode-kodoin bahwa dia itu salah, bahwa gue tuh kesel. Kamu udah pasang perang dingin nih, udah didiemin, tapi gak nyadar-nyadar. Merekanya santai aja, lempeng aja. Teman-teman, kalaupun mereka gak layak terima maaf dari kamu, maka inilah waktunya untuk kamu give grace, kasih anugerah buat mereka. Walaupun mereka gak sadar, bahkan mereka udah nyadar tapi gak mau minta maaf, just because gak mau minta maaf aja, tetap give grace. Misalnya kalau ketemu sapalah dengan ramah, jangan buang muka. Atau waktu ngobrol dan kayaknya gak ada jalan keluar, jadinya debat terus. Cobalah untuk saling mengerti dan melihat dari perspektif masing-masing. Amsal 17 ayat 9 mengatakan begini. Siapa menutupi pelanggaran mengejar persahabatan, tetapi siapa mengungkit-ungkit masalah menceraikan sahabat karib. Ayat ini bicara soal menutupi kesalahan. Maksudnya apa? Lupain? Bukan teman-teman. Tapi waktu ada teman kita, sahabat kita, anggota keluarga kita yang berbuat salah, kita nggak gosipin mereka ke orang lain. Tapi justru kita sampaikan kebenaran kepada mereka. Nah yang ketiga, combine grace and truth. Bukan cuma give grace, bukan cuma maklumin, anugerah, enggak. Tapi kita juga harus memberitahu kebenarannya seperti apa. Apakah ada teman kamu yang melakukan tindakan yang membahayakan dirinya? Atau teman kamu, anggota keluargamu yang melakukan hal-hal yang merugikan dia, merugikan sekitarnya? Kalau kamu adalah real friend, kamu akan memberitahu bahwa tindakan dia salah. Tapi tentu dengan cara yang baik, yang sopan dan penuh kasih. Bukan kita marah-marahin ya, kamu tuh bukan ya. Bukan kita tunjuk-tunjuk atau kita toyor-toyor, bukan ya teman-teman. Tapi dengan penuh kasih, dengan penuh respect. We have to tell the truth. Kalau selama ini kamu menghindar untuk ngasih tahu kebenaran, mungkin ini waktunya untuk kamu memberanikan diri dan memberitahu kebenaran dengan kasih. Sebaliknya, kalau kamu yang ada di posisi yang salah, belajarlah terima anugerah dan juga menerima kebenaran. Accept the grace and accept the truth. Teman-teman, betul mengakui kesalahan itu serem. It's scary to admit you were wrong or to ask for forgiveness. But it's what a real friend would do. And remember, no friend is perfect including you. Gak ada yang sempurna. Jadi jangan takut buat menyatakan bahwa iya maaf saya salah. Saya ngaku saya salah. Atau kita juga bilang bahwa saya butuh maaf kamu. Mau gak kamu maafin saya? Would you forgive me? Teman-teman, semua yang namanya relasi membutuhkan kerja keras.
Friendship is hard work, it is. Mengakui kalau kita salah itu adalah hard work karena susah untuk mengakui kesalahan. Lebih enak kita lempeng-lempeng aja, diem-diem aja. Dan memberitahu kalau teman kita salah juga adalah kerja keras. Dan saat ini kamu sedang belajar untuk give grace. Memberi anugerah kepada satu sama lain. Kamu perlu ingat juga bahwa one day kamu pun akan melakukan kesalahan. One day kamu akan mengatakan hal yang gak seharusnya ke teman-teman kamu. Ada kalanya kamu juga akan menyakiti teman kamu. Dan mungkin ada kalanya kamu akan merasa gagal dalam melakukan kehendak Tuhan. Dalam keadaan tersebut, ingatlah bahwa anugerah Tuhan cukup buat kamu. Friendship isn't about being perfect. That's never going to be happen. But when there's is hurt or mistakes or unwise choices, real friends choose to show grace just like what God has already done for all of us. Hari ini saya mau ajak kalian untuk accept grace. Saya mau tantang teman-teman. Kalau kamu hari ini belum pernah menerima anugerah, kamu menyalahkan dirimu, kamu merasa dirimu gak layak, belajarlah merendahkan hatimu dan mengatakan bahwa aku mau terima anugerah itu. Aku layak karena aku dilayakkan, bukan karena perbuatanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menerima anugerah itu. Kami mau menerima sang kasih, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati saya. Karena ada Tuhan Yesus dalam hidup saya, maka dosa saya diampuni. Ampuni dosa-dosa yang pernah saya lakukan dan dosa-dosa yang akan saya lakukan. Kami minta Tuhan Yesus yang menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hati saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita dan juga meminta agar kita mampu berjalan dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menerima anugerah dan juga untuk memberikan anugerah kepada orang-orang di sekitar kami. Dan hari ini Jumat Allah, terimalah anugerah Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar anugerah Tuhan yang selalu memampukan Engkau untuk melangkah dengan penuh keberanian, dengan penuh kepercayaan diri bahwa Tuhan Allah selalu menyertai. Biar semua keputusan yang dibuat berdasarkan kasih akan selalu mendatangkan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, jika ada di antara kalian yang perlu didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap buat mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.